Halo, bertemu kembali di Jesus Way seri 4 dalam episode Learn from the Character of the King. Oke, kita membahas sedikit nih tentang apa yang sudah kita bahas yang ada di minggu kemarin, yaitu tentang Raja Ahab. Bagaimana Raja Ahab ini ialah Raja Israel yang terkenal dan yang kita kenal sebagai raja yang luar biasa jahat. Dalam artian jahat apa? Menyakiti hati Tuhan. Di mana pada masa Raja Ahab menikah dengan seorang perempuan yang kita kenal namanya Isabel, membangun kuil-kuil penyembahan, bahkan Raja Ahab pun menyembah namanya kepada patung-patung berhala. Sehingga dia membuat bukan cuma bagi dirinya dan keluarganya, tetapi juga bagi seluruh bangsa Israel itu juga turut berdosa oleh karena perbuatan Raja Ahab. Nah, ada hal yang menarik yang saya akan sedikit ulas karena minggu kemarin waktu kita terbatas ya. Salah satu cerita yang cukup menyita perhatian saya ketika saya membaca tentang Raja Ahab. Ternyata Tuhan itu adalah Allah yang baik. Kenapa saya bilang Tuhan Allah yang baik? Di dalam setiap kesalahan kita, anak manusia, siapapun kamu, sejahat apapun kamu, Tuhan itu masih memberikan sebuah pertobatan kepada kita. Tuhan mengutus orang-orangnya untuk mempertobatkan kita. Sejahat apapun kita, kurang jahat apa Ahab, Tuhan tetap utus namanya hambanya untuk mengingatkan Ahab agar Ahab berbalik dan bertobat. Yuk kita baca di 1 Raja-Raja 21 ayat 27 sampai 29. Kita sedikit mundur ya sebelum kita maju ke raja-raja berikutnya. 1 Raja-Raja 21 ayat 27 sampai 29. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya. Stop. Jadi ada seorang hamba Tuhan itu diutus kepada Ahab untuk menyampaikan bahwa atau kita mundur saja ke ayat 26 ya, supaya kita lebih clear melihat masalah ini lebih jelas. Tuhan itu mengutus orang hambanya, yaitu orang yang mengingatkan akan kejahatan yang sudah dilakukan oleh Ahab agar Ahab bertobat. Kalau tidak, dia dan seluruh keluarganya akan dipunahkan Tuhan. Mundur lagi ke 25. Lanjut, mundur lagi. Lanjut. Mundur. Lanjut, mundur. Mundur lagi. Lagi. Agak panjang ya. Nah, ini dia. Lanjut ke ayat 20 ya. Baca di ayat 20. Sorry, di ayat 20 saja. Ya. 1 Raja-Raja 21 ayat 20. Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku." Jawabnya, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan." Jadi Tuhan ini mengutus hambanya yaitu Elia, mengingatkan kepada Ahab bahwa kamu sudah berbuat jahat loh. Bahkan kamu mengatakan aku ini musuhmu, padahal aku ini alatnya Tuhan untuk mengingatkan kamu. Tetapi ketika Ahab diberitakan tentang kepunahan daripada namanya Ahab dan keluarganya, itu membuat Ahab, ujungnya nanti kita lihat bahwa Ahab pun diberi kesempatan untuk bertobat. Lanjut. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Tuhan itu sudah mengingatkan Ahab melalui Nabi Elia. Kalau kamu tetap seperti itu, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dipunahkan Tuhan. Lanjut. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Ini betul-betul kejahatan yang luar biasa, sama seperti Yerobeam. Yerobeam itu adalah raja Israel pertama yang pecah dari waktu itu namanya Rehabeam, sehingga Yerobeam takut rakyatnya
datang mencari Tuhan di Yerusalem, takut balik sama Rehabeam, akhirnya dia buat Tuhan dalam cara pandangnya sendiri, membuat lembu-lembu emas di beberapa tempat untuk supaya bangsa Israel tidak datang ke Yerusalem, tapi menyembah patung yang dia buat. Lanjut. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Lanjut. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Dibujuk oleh Isabel istrinya. Istrinya bukan dari bangsa Israel atau bukan dari suku-suku Israel, tetapi dari suku di luar Israel. Dia menikah dengan orang dari suku di luar Israel yang tidak mengenal Tuhan Allah, tetapi yang mengenal namanya dewa-dewa kejijikan, Asitoret, dan namanya dewa-dewa yang memberikan anak sebagai persembahan, yaitu namanya dewa Moloch. Lanjut. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya. Nah, kita lihat ayat 27. Sesudah Ahab, ayat 27, segera, lanjut diulangi, ayat 27. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan, Setelah Ahab mendengar perkataan Elia yang wow, mengerikan. Kenapa? Punah. Ahab dan seluruh keluarganya dipunahkan Tuhan melalui sebuah perkataan Nabi Elia, hambanya Tuhan yang diutus. Tuhan menyampaikan itu karena Tuhan ingin siapapun kamu, sejahat apapun kamu, ketika kamu ditegur Tuhan, kamu bertobat. Dan hal yang luar biasa, satu cerita ini terjadi dalam hidup seorang Ahab yang hidupnya sangat menyakiti hati Tuhan. Tapi ketika dia mendengarkan namanya hukuman Tuhan yang mengatakan bahwa seluruh keluarganya akan dipunahkan Tuhan, maka yang terjadi dalam Ahab, di dalam diri Ahab ada sesuatu yang luar biasa. Menurut saya pribadi ini salah satu hal yang bisa kita ambil dari kehidupan seorang Ahab. Ketika teguran itu datang, dia mau duduk mendengarkan dan dia mau bertobat untuk satu kasus peristiwa ini. Lanjut. ia mengoyakkan pakaiannya. Dikoyakkan pakaiannya. Wah, ini betul-betul perkataan yang luar biasa. Tidak sanggup rasanya mendengar bahwa aku, anakku, dan seluruh keluarga aku akan dipunahkan Tuhan. Lanjut. Mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Digunakan kain kabung. Oh, berkabung Tuhan. Tolong. Terlalu berat hukuman ini Tuhan. Dan itu dilakukan seorang Ahab. Seorang raja Israel yang menyakiti hati Tuhan. Seorang raja Israel yang mengizinkan istrinya memiliki 450 nabi Baal. Yang akhirnya dihancurkan, disembelih oleh namanya Nabi Elia. Tetapi seorang Ahab mau mendengarkan perkataan Tuhan, mau berkabung dan berpuasa. Seorang Ahab yang tercatat menjadi seorang yang menyakiti hati Tuhan. Lanjut. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung. Tidur dengan memakai kain kabung, betul-betul menyesal, takut. Lanjut. Dan berjalan dengan langkah lamban. Berjalan dengan langkah lamban. Takut. Oh, hukuman Tuhan terlalu berat untuk tanggung. Ternyata setiap bahasa saya ya, setiap orang yang sudah buta dengan kesalahan yang dilakukan, merasa benar, arogan dengan dirinya, merasa tidak ada satupun yang bisa mencegah dia, dan itu salah di mata Tuhan. Tuhan masih mengasihi Anda, siapapun Anda, siapapun orangnya. Kenapa? Karena kasus Ahab ini membuat saya berpikir secara pribadi dengan kasus ini, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik, memberikan kesempatan yang sama kepada orang baik dan kepada orang jahat, untuk kamu mengenal Tuhanmu dan untuk memberikan kesempatan kamu bertobat. Lanjut. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe. Nah, ketika dia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan pakaian namanya pakaian seperti dikatakan tadi, kain kabung, dan dia berpuasa, dan dia berjalan dengan langkah lambat.
Maka ini firman Tuhan yang datang kepada Elia. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Ternyata ketika kita melakukan namanya bereaksi atas setiap perkataan Tuhan yang mengingatkan kita akan pelanggaran kita, penyesalan yang datang dari hati, takut karena ada namanya hukuman Tuhan, dan kamu merendahkan dirimu dengan mengenakan kain kabung dan berpuasa dan berjalan lambat, bahkan disaksikan oleh seluruh orang, namanya pegawai istana. Ternyata kamu sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan langsung bereaksi atas sikap Ahab langsung melalui nabinya Elia. Lanjut ke 29, ulangi lagi. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Ahab merendahkan diri di hadapanku. Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Maka, nah ini, tadi Tuhan sudah jelas ngomong sama Nabi Elia, sangat keras, bahwa kamu beserta seluruh keluargamu akan dipunahkan Tuhan, dari yang tinggi sampai yang rendah kedudukannya, dipunahkan Tuhan. Malapetaka luar biasa. Jadi ketika kamu bertobat, kamu sadari kesalahanmu, apapun pelanggaran yang kamu lakukan, kamu merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, datang ke hadapan Tuhan minta ampun. Setiap malapetaka yang dirancangkan Tuhan, bahkan malapetaka yang akan ditimpakan Tuhan, ketika kamu mengubah dirimu, bahkan merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, maka malapetaka itu tidak akan menimpa kamu. Lanjut. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Oke. Nah, ini sebuah cerita yang cukup menarik buat saya. Siapa yang tidak kenal Raja Ahab? Raja Ahab ini raja yang luar biasa, gitu kan. Raja yang luar biasa menyakiti hati Tuhan, membawa umat Israel melakukan penyembahan terhadap berhala. Bahkan dia mengizinkan pembangunan kota Yeriko. Anak sulung sebagai dasar kota, anak bungsu sebagai namanya tumbal untuk pembangunan gerbangnya saja. Mengizinkan untuk pembangunan sebuah kota dengan membunuh anak dipersembahkan kepada Dewa Moloch, Asitoret. Ini luar biasa. Tetapi karena Allah adalah Allah yang baik, dia tetap memberikan kesempatan pada siapapun kita yang diingatkan akan pelanggaran kita dan kesalahan kita. Yuk, saya mengingatkan teman-teman, apabila teman-teman berada dalam zona ini dan mendengarkan firman ini dengan kasus seperti Ahab ini, yuk berbalik. Ketika Tuhan melihat sikapmu, melihat engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, malapetaka pun dihindarkan Tuhan. Tidak akan terjadi dalam zamanmu. Ini sebuah kasus yang bisa kita pelajari, kita bisa gali bersama. Walaupun Ahab memiliki banyak kelemahan, tapi ternyata ada satu cerita tentang Ahab yang bagaimanapun bisa kita tarik kesimpulan bahwa Allah itu baik kepada setiap orang. Oke? Nah, kita sudah berbicara tentang Raja Israel, kita berbicara sekarang tentang Raja Yehuda. Jadi pada zaman Raja Israel itu ada beberapa kali pergantian Raja Yehuda. Nah sekarang Raja Yehuda itu dijabat oleh Asa. Dan Asa wafat digantikan oleh anaknya Yosafat. Yosafat itu adalah anak Asa dan nah, mari kita baca di 1 Raja-Raja 22 ayat 43. Apa sih yang dilakukan oleh Yosafat yang dia pelajari dari ayahnya? Karena kemarin kita berbicara bahwa seorang ayah itu adalah public figure bagi anaknya. Itulah contoh nyata bagi anaknya. Karena seorang anak akan mengambil contoh dari seorang yang paling dekat dengan dia, siapa? Papanya. Saya juga pernah kasih ilustrasi kemarin bahwa ada seorang anak yang kerjanya kelahi di sekolah. Ketika dipanggil oleh guru BP, kenapa? Ternyata dia berkelahi ingin mendapatkan perhatian orang tuanya. Betapa sosok orang tua, terutama papa, bagi anak cowok, ya anak cowok, saya bilang anak cowok, itu menjadi sosok yang anakmu tuh ingin dipuji sama kamu. Satu. Yang kedua, anakmu tuh ingin niru kehebatan kamu. Papaku hebat, aku juga pengen seperti papa yang hebat. Ini yang harus kita pelajari, bahwa seorang ayah harus menjadi guru bagi anaknya. Dan dia memberikan namanya pengajaran
yang dikalungkan bagi anak-anaknya. Itu ada di Amsal. Yuk kita baca dulu yang Yosafat. Apa yang dilakukan Yosafat ketika dia menjadi raja atas Yehuda di 1 Raja-Raja 22 ayat 43, ayat 43. 1 Raja-Raja 22 ayat 43. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Karena ayahnya jadi contoh buat dia. Kembali seperti minggu kemarin. Bahwa ternyata banyak raja-raja itu yang hidupnya pun benar. Ketika melihat ayahnya benar dan dididik oleh namanya imam-imam yang benar. Betapa penting kamu menempatkan anakmu di mana dia bertumbuh. Di gereja mana, di mana imam itu atau namanya gembala atau namanya pengajar tempat itu memberikan iman yang baik, mengajarkan tentang kebenaran yang baik. Sehingga anakmu tidak hanya melihat daripada orang tuanya saja, tapi juga mendapatkan pengertian firman yang benar. Lanjut. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Seorang Yosafat itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Seperti papa namanya Asa. Oke. Kita bandingkan dengan Raja Israel. Jadi ketika di Yehuda itu Raja Asa sudah meninggal, itu digantikan oleh Yosafat anaknya. Dan ketika Ahab pun sudah mendapatkan perhentian, itu kan bersama nenek moyangnya, dalam artian ya meninggal. Gitu. Karena semua orang pasti meninggal. Dan digantikan dengan anaknya. Yuk kita lihat di 1 Raja-Raja 22 ayat 51 sampai 53. Siapa yang mengganti Ahab? Anaknya, namanya Ahazia. Apa sih yang dilakukan Ahazia? Yuk kita baca. 1 Raja-Raja 22 ayat 51 sampai 53. Ahazia anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ke-17 zaman Yosafat, Raja Yehuda. Dan ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya dan Yerobeam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya dan Yerobeam. Yerobeam ini raja pertama Israel yang berbuat, ini bahasa ya, berbuat menyedihkan hati Tuhan, laknat sama Tuhan bahasanya. Sudah diangkat Tuhan dari kamu bukan siapa-siapa menjadi seorang raja, tapi kamu membuat bangsa Israel menyembah patung yang kamu buat namanya lembu. Dan yang namanya Ahazia, anak daripada Ahab, melakukan seperti yang ayahnya lakukan. Juga menurut kelakuan ayahnya dan ibunya, serta Yerobeam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Jadi tentang Ahazia dan Yosafat ini adalah contoh anak yang meniru orang tuanya, yang melihat gambaran dari orang tuanya, sehingga mereka pun menjadi sama bahkan lebih kejam daripada pendahulu-pendahulunya. Ini kita pelajari kembali ke minggu kemarin sedikit. Artinya apa? Artinya jadilah seorang ayah yang baik, ibu yang baik, jadi contoh buat anak-anak kita. Karena pertanggungjawaban kita pada akhir hidup kita, itu bukan kepada diri kita sendiri, tapi kepada Dia yang telah mengutus kita. Saya ingat perkataan seorang Bunda Teresa, bahwa ketika kamu mengampuni orang lain, itu sebenarnya bukan urusan antara kamu dengan dia yang kamu ampuni. Tetapi nanti di tata putih, sebenarnya itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Karena mengampuni itu sebenarnya adalah urusanmu dengan Tuhan. Karena kamu mengerti dengan namanya arti mengampuni. Bukan urusan kamu dengan yang kamu ampuni, tetapi urusan kamu dengan Tuhan. Karena kamu mengenal firman itu. Dan firman itu harus hidup dalam hidupmu. Karena kamu adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Oke. Nah, saya kilas balik cukup jauh ya. Pada saat zaman Yerobeam itu memulai namanya sebuah ibadah yang baru. Ibadah di mana dia mendirikan kuil-kuil, membuat patung, salah satunya lembu emas itu. Akhirnya ada seorang hamba Tuhan yang menubuatkan pada saat Yerobeam mempersembahkan persembahan kepada berhala-berhala di tugu-tugu persembahan. Berbicaralah seorang hamba Tuhan ini, nanti teman-teman bisa baca balik kilas balik ya di 1 Raja-Raja 13 ya kurang lebih di situ. Itu seorang hamba Tuhan ini menyatakan bahwa next kelak
Akan ada seorang raja yang bernama Yosia. Dia akan menyembelih semua imam-imam, yaitu imam-imam yang bukan dari Tuhan, yang memberikan persembahan kepada dewa Molok dan kepada dewa-dewa Baal. Nah, siapa Yosia? Saya tertarik sekali. Saya beberapa hari ini teringat bahwa seorang raja yang namanya Yosia ini adalah seorang raja yang bahkan dinubuatkan jauh sebelum Yosia itu hadir ke dunia ya. Itu sudah dinubuatkan. Bahkan tercatat di dalam Alkitab tidak ada raja yang akan ada sebelum dan sesudah yang sama seperti engkau, hai Yosia. Tapi jarang orang mengangkat kasus Yosia. Sebenarnya Yosia pun seorang raja Yehuda yang luar biasa. Yuk kita lihat di, kalau tadi teman-teman mau membaca tentang seorang hamba Tuhan yang diutus di zaman Yerobeam, itu ada di 1 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 2. Teman-teman bisa baca dan buka, tapi kita akan lewatkan saja. Kita akan langsung ke cerita tentang Yosia. Jadi Yosia itu berumur 8 tahun pada saat dia diangkat menjadi raja. Dan di usia 26 tahun dia memberikan sebuah keputusan tentang bagaimana ketika itu. Jadi begini, ketika Yosia itu menjabat sebagai Raja Yehuda, jadi rumah Tuhan pada zaman raja-raja sebelum Yosia itu tidak atau kurang terurus. Pokoknya dipakai sekenanya aja, ada bagian-bagian yang tampak tidak rapi, tidak benar, tidak rusak gitu, itu tidak dibenahi pada zaman raja-raja sebelum Raja Yosia. Nah, pada saat Raja Yosia berumur 8 tahun, dan ketika itu setelah kurang lebih 18 tahun, kalau saya tidak salah, dia menjabat menjadi raja, maka dia mengeluarkan sebuah keputusan untuk merehab atau merombak rumah Tuhan. Kenapa? Karena jauh di hati kecilnya, dalam perjalanan hidup Yosia, saya juga ikut membaca bahwa Yosia cinta akan rumah Tuhan. Yuk, kita buka di 2 Raja-Raja ayat 22, pasal 22 ayat 3 sampai 8. 2 Raja-Raja 22 ayat 3 sampai 8. Di situ menceritakan sedikit kisah tentang Raja Yosia, di mana Yosia itu berumur 8 tahun, dan setelah itu 18 tahun masa pemerintahan dia memberikan sebuah keputusan untuk merehab atau merombak rumah Tuhan. Yuk kita baca. 2 Raja-Raja 22 ayat 3. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan, katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan..." Sebentar, di ayat 3, dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia. Bisa kita mundur ke ayat 2? Mundur lagi ayat 1. Nah, kita lihat ini. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Yosia itu sangat muda waktu itu. Umur 8 tahun, tapi masih kanak-kanak. Dia tidak bisa membuat sebuah keputusan. Sampai kurang lebih 18 tahun, kembali ke ayat 2. Ke ayat 3. Langsung ke ayat 3. Nah, lanjut. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, berarti 26 tahun usianya, sudah dewasa. Barulah ketika dia sudah dewasa, dia bisa memberikan sebuah keputusan. Jadi ketika seseorang itu masih kanak-kanak, dia belum bisa memberikan keputusan sebagai orang dewasa yang bisa bertimbang. Tapi ketika dia sudah dewasa, siapapun dia, makanya di Alkitab juga ada berkata tentang akil balik, di mana seseorang itu sudah memiliki kedewasaan penuh. Nah, ketika kita lihat zaman Raja Yosia berusia 26 tahun untuk bisa membuat sebuah keputusan namanya merombak rumah Tuhan, untuk memperbaiki rumah Tuhan. Yuk kita lanjutkan. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan, katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan
Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah Nah, itu. Yosua itu dididik dengan benar di bawah imam-imam yang cinta Tuhan. Sehingga akhirnya cinta akan rumah Tuhan itu timbul di dalam hatinya. Ketika dia beranjak dewasa, dia melihat rumah Tuhan sudah tidak terurus oleh raja-raja sebelumnya. Bahkan oleh imam-imam yang dipercayakan bukan hanya melayani Tuhan, tapi juga imam-imam yang dipercayakan persembahan untuk perbaikan rumah Tuhan. Itu pun tidak dilakukan. Entah imamnya sibuk kah, entah imamnya memang nggak punya perhatian. Sudah, ambil uangnya, percayakan pada para pekerja, berikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Dia nggak pengen rumah Tuhan itu terlihat kotor, rumah Tuhan itu terlihat berantakan. Dia nggak pengen rumah Tuhan itu terlihat rusak. Dia pengen indah dan baik. Karena apa yang dilihat tentang keindahan dan kebaikan, otomatis apa yang kamu lihat, kamu akan merasakan eh, bagaimana kamu merawat. Seseorang yang bisa merawat dengan seseorang yang tidak bisa merawat itu terlihat dari apa yang terlihat. Contoh nih, ketika Anda bertemu dengan orang yang rambut acak-acakan, ugal-ugalan, nggak mandi, baju juga compang-camping sana kemari, kamu akan tahu bahwa orang ini selengean. Orang ini jangankan ngatur orang lain, ngatur dirinya aja nggak bisa. Tapi ketika kamu lihat orang yang bertanggung jawab, diberikan tugas, terus dia juga punya dedikasi atas pekerjaannya, juga punya penampilan yang bisa meyakinkan orang. Orang pun jadi nyaman dekat dengan orang seperti itu. Begitu juga dengan rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan itu baik, diatur, ditata dengan suasana yang baik, dengan kerusakan-kerusakan yang diperbaiki, orang pun merasa nyaman. Jadi Yosia tidak hanya berbicara tentang bagaimana kamu harus mengenali Allahmu secara spirit, tetapi juga apa yang nampak itu juga harus dibenahi. Supaya setiap orang yang datang itu pun merasa nyaman. Lanjut. Yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Nah, stop dulu di sini. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Yosia percaya setiap orang yang diberikan beban tanggung jawab dan dibayar semestinya sudah dengan perhitungan kedua belah pihak ya. Terus percayakan aja semua uang itu. Karena aku percaya mereka pasti akan mengerjakan itu dengan jujur. Kenapa? Yosia punya bahasa saya itu apa ya? Yang lebih tepat itu punya pemikiran yang positif terhadap orang lain. Tidak berpikiran buruk terhadap orang lain. Dia percaya bahwa seseorang yang diberikan namanya kepercayaan, apalagi untuk membangun rumah Tuhan, seharusnya pasti bisa dipercaya. Jujur, punya hati yang baik, punya pola pikir positif. Itu Yosia. Lanjut. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan penitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Jadi begini, ketika waktu itu Yosia itu memberikan sebuah perintah atau mandat kepada panitera itu untuk mengatakan bahwa kita harus memperbaiki rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan seperti saya bilang tadi, itu tidak terawat. Ternyata. Jadi begini, orang Israel ataupun orang Yehuda waktu itu betul-betul memegang namanya Taurat Tuhan. Betul ya, kita sudah dengar itu. Bahwa dari zaman Musa sampai ke zaman Yesus, bahkan zaman sekarang pun ya, itu orang-orang Yahudi itu memegang erat namanya hukum Taurat Musa. Kita semua sama-sama tahu itu. Tapi apakah teman-teman semua Bapak Ibu tahu bahwa sebenarnya hukum Taurat Musa atau kitab Taurat Musa itu sebenarnya hilang di rumah Tuhan. Selama ini kita merasa dengan adanya rumah Tuhan, dengan adanya imam-imam, dengan adanya orang-orang yang bisa berdoa, yang dekat sama Tuhan, itu
menjaga namanya hal yang paling penting, yaitu Taurat. Taurat itu apa? Taurat itu perintah Tuhan. Karena ada namanya Ten Commandments, 10 perintah Tuhan. Ternyata apa yang terlihat baik dari luar, itu dalamnya tidak baik-baik saja. Tahukah Anda? Ternyata kitab Taurat itu sudah lama hilang di dalam rumah Tuhan itu sendiri. Bayangkan, kitab Taurat lo bisa hilang. Sampai akhirnya diadakanlah bersih-bersih, memperbaiki rumah Tuhan. Baru ketemu oleh Imam Besar Hilkia. Kitab Taurat itu di rumah Tuhan telah kutemukan. Hilang, bayangkan. Jadi ketika kita rajin pelayanan, rajin melayani, terus berbuat menurut standar kebaikan yang kita miliki, kita perlu mengecek lagi ke dalam diri kita. Apakah kita juga sudah melihat dari 10 perintah Tuhan itu, di mana 10 perintah Tuhan itu sebenarnya Tuhan memberikan itu yang saya tangkap ya Bapak Ibu. Setelah sekian lama saya membaca Alkitab. Kenapa larangan atau perintah itu harus diberikan kepada suku Israel? Karena Tuhan itu terlalu sayang buat bangsa yang Dia pilih. Dia tidak ingin bangsa ini jatuh. Dia tidak ingin bangsa ini tercemar dengan kejahatan. Dia tidak ingin bangsa ini jatuh ke dalam namanya penyembahan berhala. Dia tidak ingin bangsa ini bertarung antar sesama, namanya sesama saudara. Dibuatlah Tuhan skema 10 firman Tuhan, namanya the Ten Commandments, 10 perintah Allah. Karena ada hati Allah di dalam sebuah namanya perintah 1 sampai 10 perintah Allah yang dirangkum oleh Tuhan Yesus. 1 sampai 4, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu. 5 sampai 10, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini hati Allah. Ternyata perintah Allah yang terdapat di dalam hati Allah itu pun hilang. Yuk kita cross check diri kita. Apakah kebenaran yang kita anggap benar itu sudah mengangkangi, bahasa saya, mengangkangi namanya perintah Tuhan untuk kamu datang kepada Tuhan, tidak menduakan Dia, untuk kamu mengasihi saudaramu yang lain, seperti firman Tuhan yang tertulis di Perjanjian Baru oleh Tuhan Yesus, di Perjanjian Lama oleh namanya Kitab Musa. Ataukah kamu melakukan kebaikan dengan cara pikirmu sendiri, tidak dengan berpatokan kebenaran firman Tuhan? Yuk kita sama-sama cross check diri kita. Saya pun belajar banyak hal dalam sebuah kitab namanya Kitab Taurat yang hilang di rumah Tuhan. Ini perkara yang lucu. Kitab Taurat yang hilang di rumah Tuhan. Kelalaian para imam, kelalaian penguasa namanya juga raja. Sampai akhirnya seorang Yosia memiliki keputusan untuk merombak rumah Tuhan, memperbaiki, sehingga akhirnya ditemukan kembali kitab Taurat Tuhan. Kita lanjut. Ketika kitab Taurat Tuhan itu ditemukan, maka kitab Taurat Tuhan itu dibacakan di hadapan Yosia. Kita buka di 2 Raja-Raja 22 ayat 11 sampai 13. Kita lihat reaksi apa, aksi apa yang terjadi yang dilakukan oleh Yosia. 2 Raja-Raja 22 ayat 11. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu. Nah, disampaikan oleh panitera dan oleh Imam Hilkia kepada raja dan mendengar tentang perkataan kitab Taurat itu, maka dikoyakkannyalah pakaiannya. Dia beraksi, dia memiliki aksi, bereaksi atas perkataan Tuhan itu. Koyakannya. Luar biasa. Lanjut. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Ahbor bin Mika, kepada Safan penetera itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang menyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Wow.
Ternyata Yosia melakukan seperti yang Ahab lakukan. Ketika firman yang keras itu datang, dia langsung bereaksi, mengoyakkan bajunya. Kalau Ahab mengoyakkan bajunya menggunakan kain kabung dan berpuasa. Kalau Yosia mengoyakkan bajunya, langsung berdoa, meminta petunjuk Tuhan. Bahkan menyuruh namanya imam besar Hilkiah untuk mencari seorang yang bisa memberikan petunjuk Tuhan. Apa gerangan yang akan terjadi dengan bangsa ini? Kenapa? Karena hebat kemurkaan Tuhan yang bernyala atas orang Yehuda dan orang Israel pada masa itu. Karena nenek moyangnya tidak mendengar perkataan kitab ini dan tidak berbuat tepat seperti apa yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi ketika kita melihat rangkaian cerita ini, bagaimana Yosia membuat sebuah keputusan, bagaimana kitab Taurat hilang di rumah Tuhan sendiri, bagaimana reaksi daripada Yosia ketika mendengarkan kemarahan Tuhan melalui kitab Taurat itu, dia bereaksi mengoyakkan bajunya, dan yang dilakukan Yosia adalah meminta petunjuk kepada Tuhan apa yang harus dilakukan karena bernyala-nyala murka Tuhan. Nah, di sini saya melihat Tuhan itu bisa menggunakan siapa saja. Bahkan dia bisa menggunakan orang yang paling kecil untuk mempermalukan kamu orang yang besar. Untuk mempermalukan kamu orang-orang yang hebat. Kalau di zamannya Yesus mengangkat orang-orang yang bukan dari orang-orang terpelajar untuk menjadi muridnya. Bahkan banyak orang takjub dengan pengajaran-pengajaran murid Yesus. Bahwa mereka ini bukan orang-orang terpelajar, tapi orang-orang hebat ya. Ngomongnya hebat, menerjemahkan Alkitab hebat dan luar biasa. Tuhan memakai nobody untuk menjadi somebody. Menggunakan seseorang yang bukan siapa-siapa untuk menjadi siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tuhan mampu menggunakan siapa saja. Begitu juga dengan cerita setelah ini. Jadi begini. Raja Yosia itu menyuruh Imam Hilkiah untuk mencari petunjuk Tuhan. Menanyakan kepada Nabi pada waktu itu. Bukan dia jadi gini, dia tidak meminta kepada imam besar Hilkiah untuk bertanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa imam besar Hilkiah pun tidak sedang baik-baik saja memiliki hubungan dengan Allah. Seharusnya kalau imam besar Hilkiah ini adalah seorang imam besar yang mengerti tata cara beribadah, bagaimana cara memberikan persembahan kepada Tuhan, mengerti tata cara bagaimana berhadapan sama Tuhan. Tetapi Raja Yosia tidak meminta imam besar Hilkiah untuk menanyakan petunjuk Tuhan. Justru yang terjadi, dia meminta kepada imam besar dan kepada panitera-paniteranya untuk meminta petunjuk Tuhan. Kepada siapa? Ayo kita baca ke 2 Raja-Raja 22 ayat 14. Kita lihat dulu situ. 2 Raja-Raja ayat 22, pasal 22 ayat 14. 2 Raja-Raja 22 ayat 14. Maka pergilah Imam Hilkiah. Sebentar, lihat ya, ini perlu kita pelajari bersama. Yang saya sudah coba sampaikan di awal tadi, bahwa bukan seorang imam besar yang disuruh untuk meminta petunjuk Tuhan, tetapi dia. Lanjut. Maka pergilah Imam Hilkiah. Hilkiah, minta petunjuk Tuhan. Pada siapa lagi? Ahikam, Ahbor, Safan, dan Asaya. Kepada siapa? Lanjut. Kepada Nabiah Hulda. Stop. Bukan nabi. Nabiah. Seorang perempuan. Di zaman itu ya, di zaman itu dianggap laki-laki itu adalah yang lebih tepat itu, perempuan itu memiliki peranan itu di bawah laki-laki di masa itu. Jadi laki-laki itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam perjanjian lama, karena banyak Anda lihat ya, Yerobeam bin siapa, Rehabiam bin siapa, itu anak dari siapa. Artinya anak laki-laki atau laki-laki itu sangat dihargai di zaman perjanjian lama. Tetapi ketika itu nabinya bukan dari seorang laki-laki, tetapi dari seorang perempuan. Lanjut. Istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Jadi Tuhan itu mempermalukan namanya bangsa Yehuda.
bangsa Israel juga pada ketika itu. Dengan cara apa? Ketika seharusnya kamu minta petunjuk Tuhan kepada imam besar yang menggunakan efod kebesaran Tuhan, justru disuruh cari nabi. Nabi nggak ketemu, malah ketemu nabiah, seorang perempuan. Bahkan kalian tahu, bahkan seorang nabiah yang namanya Hulda ini hanya istri dari seorang yang mengurus pakaian-pakaian. Istri orang yang biasa-biasa saja di kota. Jadi tercatat di dalam Talmud ya. Talmud itu sebuah kitab yang dirumuskan di mana nabi-nabi itu memberikan sebuah pernyataan yang dibukukan bahwa Hulda ini keturunan dari Efraim. Efraim itu adalah suku termuda dari 12 suku bangsa Israel. Bahkan kamu harus minta petunjuk sama yang paling muda. Meminta petunjuk bukan kepada imam besar, bukan kepada nabi, kepada nabiah. Nabiahnya juga apa? Istri orang yang mengurus pakaian-pakaian yang ada di kota, tukang cuci laundry kurang lebih kalau kita sekarang. Kamu itu loh disuruh minta petunjuk Tuhan, raja, anggapnya sekarang presiden gitu. Nyuruh kamu cari petunjuk Tuhan sama tukang laundry. Duh, kamu dipermalukan Tuhan. Tapi Tuhan ingin lihat apakah kamu betul-betul sungguh-sungguh ingin merendahkan diri hadapan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan suruh kamu mencari suara Tuhan di tukang laundry sekalipun, apakah kamu mau mendengarkan suara Tuhan? Karena perintah Tuhan dan firman Tuhan waktu itu ada sama seorang nabi yang bernama Hulda. Lanjut. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Lanjut. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan menyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam." Marah Tuhan, kecewa. Saking kecewanya kamu dikecilkan Tuhan. Tuh, tanya sama tukang laundry itu. Emang kamu kira kamu bisa bertanya sama hamba yang besar itu? Yang panggungnya besar, boro-boro panggungnya besar. Wong gerejanya aja nggak diurus kok. Wong rumah Tuhan aja nggak diurus kok. Genting bocor nggak diperbaiki. Catnya luntur nggak dicat ulang. Banyak tikus nggak dibersihkan. No, kamu ke tukang laundry di sana di kota. Ada suaraku di sana. Mintalah petunjuk. Kamu tuh disepelekan Tuhan. Tapi ternyata seorang Raja Yosia mau merendahkan dirinya. Bahkan datang kepada seorang tukang laundry. Istri orang yang punya namanya mengurus pakaian-pakaian orang-orang di kota. Lanjut. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Stop. Nah, jadi ketika Tuhan, ini sama seperti Ahab tadi, ini ada sedikit keterkaitan ya. Bahwa ketika Raja Ahab itu bereaksi dengan mengoyakkan baju, menggunakan pakaian berkabung dan berpuasa, begitu juga dengan Yosia. Ternyata Tuhan melihat sikap itu sebagai sikap yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, sekali lagi ketika kamu mau datang kepada Tuhan, merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, maka kamu akan diluputkan Tuhan dari malapetaka. Lanjut. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat 19, tolong tampilkan 19. Tolong ayat 19. Oke, dibacakan ulang ayat 19. Oleh karena engkau sudah menyesal. Oleh karena engkau sudah menyesal. Lanjut. Dan engkau merendahkan diri di hadapan Dan Tuhan. merendahkan diri. Tuhan tuh butuh kamu menyesal akan kesalahan. Yang kedua, kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan Ahab pun diluputkan dari malapetaka itu. Namanya keluarganya di bumi hanguskan Tuhan. Diluputkan. Nanti pada zaman keturunan anak-anak cucunya. Baru itu diberlakukan Tuhan. Karena anak cucu Ahab tidak mengenal Tuhan.
Begitu juga yang terjadi pada Yosia. Karena kamu mau menyesal dan merendahkan diri. Maka, lanjut. Pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Jadi Tuhan. Tuhan itu melihat, kamu menyesal. Kamu merobek pakaianmu. Kamu menangis di hadapan semua orang. Seorang raja menghinakan diri dengan cara seperti itu. Orang pasti akan bilang, ih kayak nggak raja aja sih kok gitu banget sih. Harusnya ya masuk kamar lah, berdoa pribadi lah. Enggak, langsung bereaksi. Tuhan ampun Tuhan. Ini kesalahan besar bangsa Israel. Kesalahan besar bangsa Yehuda Tuhan. Menangisnya. Dan Tuhan melihat itu sebagai sebuah penyesalan. Dan Tuhan pun mendengarnya. Lanjut ayat 20. Sebab itu, sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu. Nah, ini janji Tuhan kepada Yosia. Sebab itu sesungguhnya, ulangi. Sebab itu, sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Stop. Engkau pasti mati. Memang pasti mati, siapa sih yang enggak mati ya. Tetapi engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Jadi ketika kita sadar, kita melakukan sebuah kesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan utus orang-orangnya, bahkan ketika Tuhan utus kamu bertanya ke tempat orang-orang yang jauh lebih rendah kastanya, jauh lebih rendah daripada kamu kemampuannya. Dan kamu mendengarkan suara Tuhan untuk kamu kembali berbalik dan bertobat. Segeralah bertobat seperti Ahab dan Yosia. Maka Ahab diluputkan Tuhan dari malapetaka itu. Yosia dibuat Tuhan, kelak kau akan mati dengan damai. Lanjut, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Sama. Jadi kalau kamu menyesal dan kamu bertobat, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kamu akan dikuburkan dalam damai. Kamu akan diluputkan Tuhan dari malapetaka yang sudah dirancangkan Tuhan atas orang-orang durhaka, atas orang-orang yang membuat Tuhan muak. Kenapa? Karena kamu menyesali kesalahanmu. Lanjut. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Nah, luar biasa seorang Raja Yosia. Raja yang dari kecil dilantik sudah 8 tahun. Usia 26 tahun membuat sebuah keputusan di mana dia cinta Tuhan. Cintaku akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Itu adalah cinta seorang Yosia terhadap Tuhan. Sehingga akhirnya kitab Taurat pun diketemukan di zaman Yosia. Sekarang kita berbicara tentang ketika firman itu sudah datang. Ketika firman itu sudah turun kepada namanya Raja Yosia. Melalui Nabiah yang bernama Huldah. Istri dari seorang tukang pakaian. Saya bilang laundry ya. Apa sih perubahan yang dilakukan Yosia? Karena ketika kamu pun menyesal, kamu pun berbalik, kamu pun merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, tanpa kamu memberikan namanya pembaruan setelah kamu mengenal Tuhan, itu pun akan percuma. Makanya di cerita Yosia, Yosia mengadakan perubahan. Beda dengan zaman Ahab. Ahab tidak mengadakan perubahan ketika dia mengenal namanya suara Tuhan melalui Nabi Elia. Tapi kalau Yosia berbeda. Yosia mengadakan perubahan karena dia tahu Tuhan Allahnya tidak menyukai namanya pembangkangan dan pemberontakan. Salah satunya tidak mendengarkan firman Tuhan yang sudah diberikan kepada para nabi untuk bangsa Israel dan bangsa Yehuda agar datang kepada Tuhan. Kita baca pembaruan apa sih yang dilakukan Raja Yosia di 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 25. Kita bisa layarnya dijadikan satu layar untuk firman Tuhan saja karena cukup panjang ya. 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 25 dijadikan satu layar saja.
ayat satu layar ayat semua kalau bisa. Di 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 25 ya, bisa dibaca. 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 25. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Stop sebentar. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada satu kejanggalan. Dan ini bisa kita baca dari kitab ini, bahwa di dalam rumah Tuhan, oleh raja-raja sebelum Yosia, itu ada namanya perkakas yang dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Bayangkan. Kalau Yosia tidak mengadakan pembaharuan dalam rumah Tuhan, tidak mengadakan perbaikan di rumah Tuhan, tidak turut mendengar suara Tuhan dan melakukan perubahan itu tadi, siapa yang sangka di dalam rumah Tuhan itu ada namanya perkakas atau alat yang dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Dan apa yang terjadi? Dibakar sama Yosia di luar kota Yerusalem di padang Kidron. Diangkutnya lah abunya ke Betel, lemparkan sama Yosia. Jadi siapa bilang gereja itu, semua gereja itu sehat? Tidak sehat. Tidak semua gereja itu sehat. Karena dari luar tampaknya memang bangunan gereja. Tapi orang-orang di dalamnya, para pelayan Tuhan, harus mengkoreksi dirinya. Karena siapa tahu, hatinya melenceng, tidak 100% untuk Tuhan. Ada mungkin untuk keuntungan dirinya sendiri dalam hal yang namanya ya, yang lagi santer saat ini, bagaimana namanya mengelola namanya persembahan jemaat misalkan, atau namanya ketika dia menjadi seorang yang dipercaya untuk konseling dengan jemaat itu bukannya diarahkan menjadi lebih baik, tetapi jemaat itu diperas, bisa saja. Bahkan ada, teman-teman bisa cari, kasus ini sudah santer juga bahkan di media elektronik. Kasusnya terjadi dari 2018 sebenarnya. Jadi ada seorang hamba Tuhan, itu seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi ternyata dia menyalahgunakan posisi dia. Dan ini sudah sampai ke dalam Komnas HAM perempuan dan sudah masuk ke dalam persidangan, tetapi masih belum bisa maju ke persidangan karena satu dan lain hal. Jadi seorang hamba Tuhan ini itu melakukan percabulan terhadap banyak jemaat perempuan yang mengadakan namanya konseling terhadap pendeta ini untuk memintakan jawaban dari permasalahan mereka. Ternyata dengan jabatannya dia menyalahgunakan itu. Seperti anak-anak Imam Eli, kalau teman-teman ada baca tentang sejarahnya Nabi Samuel. Waktu itu Samuel ada di rumah Tuhan bersama seorang imam besar namanya Imam Eli. Anak-anaknya Imam Eli tidak pernah dimarahin oleh Imam Eli karena mereka adalah anak-anak imam besar gitu kan. Gak ada yang berani. Bahkan mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mengambil persembahan-persembahan bangsa Israel dengan mencolokkan namanya kayak trisula gitu, daging dimakan sendiri.
Bahkan Imam Eli pun akhirnya jatuh mati karena terlalu gendut badannya, patah tulang lehernya. Jadi rumah Tuhan pun, bahkan imam-imam Tuhan pun, kita semua yang dipakai Tuhan, wajib untuk cross check diri kita. Apakah seperti yang ada di dalam ayat ini tadi, bahwa ada namanya perkakas Baal, atau sesuatu yang bukan daripada Tuhan, yang mempengaruhi hatimu. Sehingga sebenarnya perlu dikoreksi, perlu diperbaiki, perlu dikeluarkan itu dari dalam hati kita. Supaya betul-betul kita murni memandang Tuhan dan melakukan semuanya untuk kepujian-kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil kita, pasti Tuhan yang rawat kita. Pasti Tuhan yang akan berikan banyak hal. Orang yang memang bekerja sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga untuk melayani Tuhan dalam hal ini, bahasanya full timer, Tuhan akan pasti perlengkapi dia dengan kebutuhan-kebutuhan. Kamu butuh apa sih? Jasmani gampang kok buat Tuhan. Tapi kamu harus luruskan hatimu. Jangan sampai hal yang membuat jasmanimu nyaman itu mempengaruhi hatimu terhadap Tuhan, sehingga mempengaruhi pelayananmu kepada sesama manusia. Lanjut. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan Diberhentikan semua. di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Stop. Nah ini lain lagi, tadi perkakas. Ini hal yang berbeda. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan. Tiang-tiang berhala, tiang itu apa sih? Tiang itu pendirian kita yang salah. Jadi ketika kamu pelayan Tuhan atau kamu juga jemaat Tuhan, cek dirimu. Apa yang menjadi pondasimu mengenal Tuhan itu yang salah. Saya sampai kemarin mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan bahwa seringkali jemaat Tuhan itu apa bahasanya ya yang tepat itu ya, jual beli sama Tuhan. Tuhan, kalau kamu melakukan ini, kamu harus melakukan ini buat aku Tuhan. Kalau aku menabur, kamu harus memberi buat aku Tuhan lebih besar. Saya pun pernah terjatuh dalam konsep ini. Siapa yang salah? Pemberita firman-Nya, penafsirnya, sehingga menerima tafsiran ini pun jadi salah akhirnya. Jadi penting dari pucuk yang mendapatkan pewahyuan Tuhan atau yang menjadi seorang pengajar, itu harus betul-betul mengenal Tuhan. Makanya tiang, yaitu pendirianmu itu terhadap Tuhan, itu harus kamu cross check, lihat ini tiangnya tiang Tuhan atau tiang berhala, yaitu duit misalkan, yaitu egomu misalkan, yaitu namanya keinginanmu untuk memperkaya diri misalkan. Cek dirimu, untuk Tuhan atau untuk dirimu sendiri. Kalau itu bukan untuk Tuhan, yuk ambil itu dari dalam hatimu, dan ambil itu dalam rumah Tuhan yang ada di dalam bait Tuhan yang di dalam dirimu. Hancurkan itu, buang, bakar itu, tumbuk halus-halus menjadi abu seperti Yosia. Jangan pakai lagi itu. Dirikan tiang-tiang baru. Takut akan Tuhan. Karena salah satu yang bisa membuat namanya perkakas Baal, yang namanya tiang-tiang berhala, keluar dari rumah Tuhan. Satu, menyesal. Kedua, berbalik. Ketiga, tangisi kesalahan. Yang keempat, adakan perubahan. Maka semua itu akan bisa kamu koreksi dari dalam dirimu. Baik perkakas Baal, baik tiang-tiang Baal. Lanjut. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyara. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Bersheba. Dirobohkannya lah pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada
dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Oke, sebentar. Jadi gini. Jadi imam pada masa itu tuh campur baur. Memang dari sebagian dari bangsa Lewi, ada juga yang diangkat Yerobeam waktu itu di luar suku Lewi. Mereka bermaksud ingin menyembahkan persembahan kepada waktu itu namanya Tuhan. Tetapi dibelokkan dengan pengertian-pengertian salah sehingga membakar kepada dewa-dewa Baal bahkan. Jadi tercampur baur imam itu waktu itu. Sehingga imam-imam yang memberikan korban-korban bakaran kepada namanya Baal itu diberhentikan semua oleh Yosia. Tetapi mereka tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem, hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Masih diberikan penghargaan oleh Yosia. Tetapi nanti kelak lihat. Nanti kita akan lihat terakhir, lanjut. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Nah, jadi ini juga dihancurkan oleh Yosia, bahwa pada masa raja sebelum Yosia, itu mereka mempersembahkan, seperti saya bilang tadi, kejijikan bagi Tuhan, Asitoret dan Molok ini. Bahwa persembahannya itu adalah anak sulung, anak bungsu, anak daripada jemaah, anak daripada yang dipersembahkan untuk dewa-dewa ini. Kejijikan di hadapan Tuhan. Lanjut. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas soto, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana. Lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan Bukit Kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel, untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Stop sebentar. Nah, kita pernah membahas, saya lupa di Jesus Way seri 1, kalau saya tidak seri 2, saya lupa, nanti teman-teman bisa lihat lagi. Bahwa Salomo itu seorang raja yang hebat. Raja yang ketika berhadapan dengan Tuhan, itu tidak memilih nama besar, tidak memilih kekayaan, tidak memilih umur panjang, tapi dia memilih hikmat. Untuk apa? Untuk mengatur bangsa yang besar ini, yaitu bangsa Israel. Sepanjang hidupnya, Salomo itu diberkati Tuhan, luar biasa. Bahkan Ratu Sheba pun mengakuinya. Tapi siapa sangka, ini 2 Raja-Raja 23 ayat 13 menegaskan bahwa Salomo bisa jatuh salah, namanya apa? Salah menaruhkan cinta kepada istri-istrinya yang banyak, 700 dan 300, namanya selir dan istri dan gundik. Wow, yang diambil dari suku-suku bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Dan celakanya, dia mendirikan bukit pengorbanan untuk Asitoret, untuk Kamos, untuk Milkom. Semua yang najis di hadapan Tuhan. Itu Salomo. Jadi hati-hati. Kepintaran sehebat apapun kamu, kalau tidak dialaskan takut akan Tuhan. Kalau kamu mencintai di luar Tuhan, lebih daripada mencintai Tuhan, hati-hati. Kamu pun akan mendirikan namanya tugu-tugu berhala, tugu-tugu pengorbanan yang bukan untuk Tuhan. Lanjut. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Juga mezbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa,
Mesbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya dan batu-batunya dipecahkannya, lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu, dan dibakarnyalah tiang berhala. Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnyalah kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana, lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mesbah dan menajiskannya, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh abdi Allah yang telah menyerukan hal-hal ini. Ia berkata, "Apakah tanda keramat yang kulihat ini?" Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, "Itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mesbah Betel Stop ini." sebentar. Nah, jadi seperti yang saya tadi sempat ceritakan di awal, di zaman Raja Yerobeam, nanti teman-teman bisa lihat di 1 Raja-Raja 13 ya, di awal-awal, ayat-ayat awal, bahwa pada saat Yerobeam itu melakukan persembahan-persembahan dan ibadah-ibadah yang baru, yang aneh-aneh itu, muncul seorang hamba Tuhan yang menyatakan bahwa kelak akan ada seorang raja namanya Yosia, dia akan menyembelih semua imam-imam yang sudah kau suruh untuk mempersembahkan persembahan-persembahan di tempat bakaran-bakaran terhadap dewa-dewa lain ini. Nah inilah kuburan daripada abdi Allah yang pada waktu itu menyerukan segala hal tercatat di sini yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mesbah Betel ini. Artinya akhirnya Yosia melihat bahwa di tempat ketika dia ingin merubuhkan itu semua, dia melihat ada sebuah tanda keramat. Ternyata di situ adalah tempat dikuburkannya seorang abdi Allah itu, di mana abdi Allah itu yang sudah menubuatkan Yosua adalah orang yang dipakai Tuhan untuk meruntuhkan namanya imam-imam yang tidak diperuntukkan untuk rumah Tuhan, tapi imam-imam yang diperuntukkan untuk pengorbanan-pengorbanan, membakar korban-korban kepada dewa-dewa, kepada Baal-Baal, kepada namanya Tuhan yang bukan Tuhan pada hakikatnya. Lanjut. Lalu katanya, "Biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya." Dihargai oleh Yosia. Biarkan. Ternyata ini adalah abdi Allah yang dulu pernah menubuatkan aku. Jauh sebelum Yosia lahir. Selisih berapa puluh raja. Sampai akhirnya dikenapi perkataan abdi Allah atau hamba Tuhan ini. Yaitu Yosia sebagai orang yang dipakai Tuhan. Untuk menegakkan kembali kebenaran di rumah Tuhan. Lanjut. Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan. Dijauhkan oleh Yosia dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. Wow, luar biasa. Yosia adalah orang yang hebat. Gak peduli orang-orang berkuasa, orang-orang hebat, orang-orang ingin mempertahankan namanya kuil-kuil itu, gak peduli dia. Hancurkan. Karena aku tahu Tuhan memiliki kemarahan besar yang bernyala-nyala terhadap bangsa kita. Hancurkan. Lanjut. Ia menyembelih di atas mesbah-mesbah itu. Nah, ini tadi saya sempat bilang. Nanti kita akan bahas di belakang. Ini dia. Teman-teman bisa baca di 1 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 2. Dan selanjutnya bahwa nanti seorang raja namanya Yosia akan menyembelih semua imam-imammu yang membakar korban bakaran dalam nama sebuah tempat pengorbanan yang pada hakikatnya bukan Tuhan, tapi kepada dewa-dewa sesembahan orang di luar bangsa Israel. Ayat 20 ulangi, agak nyaring. Ia menyembelih di atas mesbah-mesbah itu semua imam bukit. Semua imam yang memberikan korban bakaran terhadap yang bukan Tuhan disembelih. Elia menyembelih imam-imam Raja Ahab. Yosia menyembelih imam-imam yang raja-raja sebelumnya perintahkan untuk membakar korban bakaran kepada yang bukan Tuhan. Termasuk dari zaman namanya Yerobeam. Sembelih semua oleh seorang Yosia. Luar biasa. Seberani itukah kita untuk menyembelih kesombongan kita, untuk menyembelih namanya hal-hal yang tidak
sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk menyembelih namanya keinginan-keinginan daging kita yang membuat Tuhan sedih, yang membuat Tuhan kecewa terhadap kita. Mampukah kita melakukan seperti yang Elia dan Yosia lakukan? Kita belajar sama-sama daripada ayat ini. Saya pun belajar dalam hal ini. Tapi ketika saya mengetahui bahwa hanya orang-orang yang punya keinginan cinta kuat seperti mau terhadap Tuhannya, maka ia mampu melakukan ini. Merombak apa yang sudah ada di dalam hatinya. Merombak apa yang namanya pengetahuan yang menurut dia benar. Terhadap pengetahuan dan yang di dalam hatinya itu masih keliru dari kebenaran firman Tuhan yang benar. Perbaiki. Sembelih hal-hal yang salah. Keluarkan dari rumah Tuhan. Hancurkan, bakar, jadikan abu. Tuhan, maafkan aku Tuhan. Aku ingin melakukan perubahan dalam hidup. Sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan salah. Perintah Tuhan itu mendatangkan hidup bagi setiap orang yang sadar akan kesalahannya. Lanjut. Semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya. Lalu pulanglah ia ke Yerusalem. Pulang nih. Sudah dibakar, sudah disembelih. Balik gue. Nyantai dia. Jadi ketika Anda punya sebuah karakter yang bukan menunjukkan kasih kepada Tuhan, tidak menunjukkan kasih kepada sesama. Ketika kamu mau dikoreksi dan kamu merubah itu. Setelah itu apa yang kamu lakukan? Easy going, santai aja. Tuhan, tolong aku Tuhan, arahkan aku untuk aku menjadi seperti apa yang kau mau Tuhan. Setelah itu, ya sudah, kerjakan bagian. Jangan pandang yang lalu, pandang ke depan. Easy going, seperti namanya Raja Yosia. Sudah tuh, selesai tuh, di sana. Gua tinggal pandang ke depan. Bagaimana aku bisa memberikan perubahan yang berarti buat Tuhanku. Lanjut. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Ternyata sudah lupa dengan kebiasaan yang baik. Bahkan sudah lama nggak pernah lagi dilakukan. Ingat-ingat Bapak Ibu, kebiasaan baik apa yang ada di dalam dirimu yang setelah kamu merasa kamu diberkati Tuhan, kamu jadi orang yang hebat, kamu jadi orang besar, pelayananmu berhasil, kerjamu berhasil, kamu lupa dengan kebaikan yang sudah pernah kamu berikan. Kamu singkirkan itu. Sudah lama nggak pernah kamu lakukan kebaikan itu. Dan Tuhan ingin kamu lakukan itu kembali. Yang satu harus kamu lakukan, yang satu jangan kamu abaikan. Saya pun belajar ayat ini. Bagaimana sesuatu hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan kau kesampingkan. Kembali lakukan itu. Karena Tuhan senang dengan perbuatanmu yang baik. Dengan hati yang tulus ikhlas melakukannya. Lanjut 23. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Baru dirayakan. Lah lama gak dirayakan. Sudah lama lupa hal yang baik. Pengennya kejar namanya arogansi. Keinginan diri sendiri. Lupa sama hal yang pernah dia lakukan namanya cinta Tuhan. Lupa dengan hal-hal yang dulu sudah pernah dia lakukan. Yang namanya bagaimana dia belajar untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita semua belajar. Termasuk saya juga belajar dari ayat ini. Yosua memberikan contoh yang baik. Bukan hanya kepada bangsa Israel pada masa itu. Tetapi juga pada kita pada masa sekarang. Untuk mengingat apa hal baik yang sudah kamu pernah lakukan. Jangan pernah kamu lupakan itu. Kembali lakukan itu. Lanjut. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem, dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia. Kita perhatikan ini ya. Ulangi, agak nyaring. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Stop. Tidak ada raja seperti dia. Dalam hal apa?
dalam hal berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Dengan lanjut, dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, dengan kelakuannya, dengan kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Jadi Raja Yosia ini terkenal sebelum dan sesudah dia. Tidak ada raja yang betul-betul berbalik kepada Tuhan seperti dia. Yang berbalik dengan segenap hatinya, jiwanya, kekuatannya. Sesuai yang tertulis dalam perintah Tuhan. Saya ingin sampaikan bahwa kalau Anda ingin berbalik, datang kepada Tuhan. Belajar dari Yosia. Yang mengkoreksi diri di usia ketika dia sudah dewasa. Bahkan kitab Taurat yang hilang di rumah Tuhan pun diketemukan pada zaman Yosia. Ketika itu dibangun kembali rumah Tuhan. Tiang-tiang berhala perkakas Baal yang ada di rumah Tuhan. Bayangkan dia ada di rumah Tuhan. Dikeluarkan, dibakar, dijadikan abu sama Tuhan. Imam-imam yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang tidak datang, yang tidak mempersembahkan sebagaimana namanya waktu itu, namanya perjanjian lama, adalah bagian mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi persembahan kepada dewa-dewa Baal, pada Moloch, pada Asitoret, semua disembelih sama dia. Artinya untuk kita adalah kita buang, kita matikan yang bukan daripada Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Sesuatu yang menurut kamu itu baik, tetapi tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Kamu harus matikan itu. Kamu harus buang, bakar itu jadi abu. Setelah itu kamu minta maaf sama Tuhan. Ampun Tuhan. Berbalinglah kamu. Ya. Ini yang saya dapat bagikan hari ini. Bagaimana seorang Ahab, di mana dia seorang raja yang sangat menyakiti Tuhan. Tapi Tuhan tetap memberikan kesempatan buat Ahab untuk bertobat. Dan Ahab membuktikan itu. Sehingga dia diluputkan dari kemusnahan keluarganya di zaman dia. Hanya kepada zaman anak-anak dan keturunannya itu akan dilakukan Tuhan. Pun begitu pula yang terjadi pada Yosia. Ketika dia mendengar firman Tuhan. Ketika mendengar Taurat Tuhan yang diketemukan. Dia mengoyakkan jubahnya. Dia menyesali, dia menangis. Dia merendahkan dirinya. Sehingga dia diluputkan dari kemarahan Tuhan. Dan setelah dia melakukan pembaruan di rumah Tuhan. Tidak ada raja sebelum dan sesudahnya yang memiliki hati berbalik kepada Tuhan. Seperti Raja Yosia. Kita mempelajari beberapa karakter hari ini. Dan saya percaya apa yang saya boleh bagikan. Ini boleh menjadi rema bagi kita. Bagaimana kita menyikapi diri kita. Bagaimana kita mengkoreksi diri kita. Bahwa apa yang rohani itu belum tentu benar-benar rohani. Karena di mana hatimu berada, hartamu berada. Apakah hartamu Tuhan, atau egomu, atau keinginanmu kaya, atau hartamu. Disitulah tetap hartamu sesungguhnya. Saya pun belajar dari ayat ini. Saya pun ditegur Tuhan dalam ayat ini. Dan saya ingin belajar kembali melakukan apa yang dikoreksi oleh Tuhan melalui ayat ini. Bagi saya, dan saya percaya ini juga boleh menjadi ayat yang mengkoreksi kita semua. Terima kasih. Demikian untuk Jesus Way seri 4 kita hari ini. Nanti kita akan bertemu kembali di Jesus Way seri terakhir, final Jesus Way, itu di minggu depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.